Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Sobat-sobat, live diskusi atau apalah, debat ya. Mungkin debat lebih tepatnya. Tadi malam berlangsung cukup alot. Ya, mereka menyerang saya pertama kali, ya. Ustadz Apandi mengambil dari konten saya. Ya sebenarnya itu ya saya akui lah itu ya, itu kesalahan saya, ya. Nah, tetapi Ustadz Apandi sendiri mengakui ya bahwa Nabi tidak pernah tuh sujud sahwi ketika lupa kunut. Ya, dia meminta saya referensi mengenai yang saya sampaikan. Ya, saya balik tanya, apakah yang saya sampaikan tidak ada referensinya di hadis? Dan dia mengatakan ada. Ya berarti kan clear, ya. Nah, poinnya Nabi tidak sujud sahwi ketika lupa kunut, dan apa yang saya sampaikan ada di hadis. Bukankah itu referensi? Tetapi Ustadz Apandi ngotot, sobat-sobat. Minta apa? Masih minta referensi. Padahal kan referensi kan Quran hadis. Dan saya sampaikan hadis tadi. Ya, dan saya tidak perlu kan menyampaikan secara detail seperti dia menyampaikan. Ya cukup kan? Poinnya saya ambil. Nah itu. Ya akhirnya Ustadz Apandi mungkin kebingungan sendiri ya. Saya ajak dia untuk berbicara ke masalah lain ya, karena masalah yang diperdebatkan mengenai sujud sahwi ya, mengenai referensi ini tidak berkesudahan. Ya, hanya buang-buang waktu dan energi. Dia balik lagi, sobat-sobat, meminta referensi. Ya, kan saya sudah katakan ya, referensi saya Quran hadis. Dan Ustadz Apandi kan sudah mengakui apa yang saya sampaikan memang ada. Lalu untuk referensi apa lagi yang dibutuhkan? Ya, pada akhirnya ada yang menengahi. Ya, muncul beberapa orang. Ya, 2 orang sepertinya. Saya tidak mengenalnya. Tetapi kelihatannya Ustadz Apandi ya mengenalnya. Ya, mereka menengahi. Ya. Nah, dan saya menerima apa yang disampaikan oleh orang yang menengahi tadi. Ya. Nah, tetapi sobat-sobat, ketika saya serang balik, Ustadz Apandi kelimpungan, gelagapan, pelanga-pelongo. Ya, ketika saya tanya dalil dari tahlilan. Ya, bingung dia, ya. Ingin ngeles, ya. Ingin berargumentasi, ya, kembali kepada definisi, kemudian mengatakan bahwa sunnah Nabi itu tidak harus yang dicontohkan. Ya, saya bilang saya tahu, ya, sunnah Nabi itu adalah perbuatan beliau, perkataan beliau, diamnya beliau, persetujuan beliau. Diam itu takrir. Nah, ya maka saya tanya,
Pertama, ya, Nabi pernah tidak melakukan tahlilan, atau Nabi pernah menganjurkan, atau Nabi pernah melihat orang yang tahlilan kemudian Nabi diam, atau Nabi menyetujuinya. Nah, di sini Ustadz Apandi tidak bisa memberi jawaban, sobat-sobat. Ya, karena inilah, disinilah titik lemah dari kelompok mereka. Ya, makanya berkali-kali saya ajak ke masalah yang utamanya, masalah besarnya mengenai bid'ah yang berhubungan dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar. Ustadz Apandi ngeles, nolak, karena ya sudah, ya, dia tuh sudah tahu, ya, bakalan tidak bisa menjawab. Kalaupun menjawab, paling-paling cocok logi, akal-akalan, ngepas-ngepasi, ya, dan dia tidak memberi jawaban mengenai dalil tahlilan tadi. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, ya, seperti yang beberapa kali saya sampaikan di konten-konten saya ketika membahas masalah bid'ah, ya, maka mereka secerdas apapun, setinggi apapun ilmunya, maka kecerdasannya akan tumpul. Ilmunya yang banyak tidak berguna lagi ketika membahas masalah bid'ah. Karena jelas bid'ah yang dilakukan itu tidak punya dalil. Ya, akhirnya mereka mencari-cari dalil. Ya, mengepas-ngepasi. Ya, akhirnya kan dalil mereka itu selalu bermacam-macam, berubah-ubah. Ya, pernah katanya, ya, dalil mereka ketika Nabi menancapkan pelepah kurma. Kok menancapkan pelepah kurma jadi tahlilan? Kan tidak nyambung. Ya. Kemudian, ya, ada juga yang memakai dalil penguburan Sa'ad bin Mu'adz. Padahal ketika itu Nabi mengucapkan tasbih dan takbir, bukan tahlil. Kok jadi tahlilan? Ini juga tidak nyambung. Kemudian ada, ya, yang mengambil perkataan, ya, Imam Atto. Nah, misalnya was. Tetapi setelah diteliti ternyata bukan Imam Atto yang mengatakan itu, tapi Tawus yang mengatakan itu. Tetapi, ya, perkataan Tawus ini yang uas salah, ya, mengatakan Imam Atto, ya, tidak sampai kepada Rasulullah, kepada sahabat pun tidak sampai. Karena tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu, sahabat seperti itu, dan mereka tidak pernah melakukan yang namanya tahlilan setelah orang kematian. Tidak ada. Ya. Nah, di sini sobat-sobat, Ustadz Apandi tidak bisa menjawab. Ya. Tadi pagi saya membaca komen, ya, yang komentator mengatakan Ustadz Apandi itu pelangak-pelongok. Ya, sobat-sobat, begitulah, ya, perdebatan yang, ya, saya sudah duga sebenarnya endingnya akan seperti itu. Tapi pengalaman ini, ya, saya jadi ketagihan ingin lagi, ya, diundang untuk live. Semoga saja ada di antara mereka yang mengundang saya live. Saya menikmati live tadi malam, sobat-sobat, ya. Saya enjoy. Ya, demikian sobat-sobat.
Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.